Jenderal Karawati Haji Usman. Setuju. Terima kasih. Dan ini rumah yang kita ini beli, tahu semua harganya 650 juta. Mudah-mudahan bagi barokah kepada semuanya, terutama para hafiz, terutama para alam rumah. Mudah-mudahan para anak-anak mengalir siapapun dan kepada kita semuanya. Dan salam dan salam kita guru kita Muhammad SAW dan kuatkan suatu semuanya. Bapak-bapak sekalian para asyafi, jadi sebenarnya rumah ini tidak sesuai dengan janji. Saya agak enak kemarin karena dia juga bayar 300 juta, sisanya bulan Ramadan. Akhirnya dari beliaunya akan kirim 21. Lantas saya dari pinjaman saya bayar 300 dihutangin. Akhirnya nggak berapa hari udah minta lagi. Sampai mencapai 550 juta. Saya nggak tahu. Saya tidak ikut bicara. Yang bicara itu Heri. Saya tak tahu. Nggak tahunya dia janji tanggal berapa gitu kok keluar. Mungkin Heri ini nggak enak ke saya. Nggak tahunya janji besok jam 7. Nggak tahunya paginya belum balik sampai jam 2. Bapaknya berangkat. Saya terkejut tidur di kamar. Nggak tahu saya Heri ini kerjain ini di boleh. Orangnya mesti ada. Itu sama saya kemana saya. Orangnya mesti ada. Nanti orang yang mau dipangku, orangnya 4 hari keluar. Akhirnya masih minta 50 juta, dia masuk 55 juta. Assalamualaikum. Kemarin sudah pindah ini sakit masih minta lagi 15 juta. Akhirnya masuk kurang lebih 590 juta. Ya ini ya. Kelamaan juga saya. Akhirnya yang makan daging diobaikan makan ikan teri. Insya Allah 60 juta yang di Ramadan. Karena ini ada tetangga. Tetangga yang tahu. Saya takut saya kejam tetangga di sini. Bahkan saya tidak tahu dan diketuai oleh si Heri. Saya sangat tahu. Alhamdulillah Pak Haji Usman, kita ini pertama. Nah, sebenarnya pesan kita sudah tahu Pak Haji Usman seperti adik saya atau anak saya sendiri sudah lebih 40 tahun dan jadi orang yang sehat. Beliau di peternak itu tidak tahu makan berasnya. Selama di pegawai dia tidak tahu makan berasnya diberikan anak-anak sinar di sini. Mulai dari 30 sampai 50. Sekalian diambilnya 2 bulan biasanya masih itu pakai sepeda. Ya, sampai pensiun. Sudah pensiun beliau pengangguran. Dan tahunya nganggur ingin menjadi politikus katanya. Alhamdulillah doanya santri dikabulkan oleh Allah. Makanya waktu itu ada cerita Pak Usman sudah tertinggi. Sampai adik iPhone datang di Surabaya, saya ucapkan selamat. Bapak tidak usah, masih ada kendala kan? Mau dirampok orang kan? Ini ceritanya, cerita TBS nyokok orang. Dan wah jangan kasihan bagi saya. Akhirnya saya belum sampai, baru udah diubah. Ini Pak, baca ini Pak. Benar Pak, Arab sekali. Jadi orang. Malah di sana, di BPU Jakarta, saksinya Pak Usman, si Pak Usman diambil sama orang. Tapi Alhamdulillah, karena memang akhir dari Allah Taala, akhirnya duduk. Dan beliau ini selama di DPR itu keluarkan zakat dari gaji Jatuh sampai dan dicapai oleh beliau 5% semuanya. Selama di DPR selalu beliau tafsir. Orangnya ada ingat, tapi Allah ingat. Saya udah ingat. Biasa itu orang terbaik begitu. Nggak ingat apa yang dikeluarkan sudah nggak ingat. Ini dan akhirnya ketiganya Allah takdirkan lagi jadi wakil budaya. Saya dari kubur raya ini dari bupati saya menjauh. Kenapa? Karena rakyatnya semua kubur raya. Kubur raya alhamdulillah malah yang kedapatan saya yang 49. Nah, dari bala itu dapat tanah, insya Allah pahalanya akan mengalir sampai kiamat. Ya, inilah. Sekarang sudah tidak dikuati kawin lagi dengan Nabi.
Pak kembali lagi ke jihad karena sudah santai. Ya, dan salah satunya bila impaknya di tempat ini saya sangat adalah nama untuk almarhum. Dan ada kenangan bahwa saya Pak Usman tahu nama almarhum saya terakhir ini. Arwah masih bajunya Ustaz, saya lupa mohon maaf, tidak sempat salim Ustaz, saya sudah yang kata adalah bahan. Satu beragam di para sederhana. Terakhir jadi kata sendiri biasanya kan adiknya yang ini benar-benar nggak usah. Saya masih ingat. Jadi saya tidak akan lupa kepada karena almarhum dan saya pun mudah-mudahan tidak lupa. Malah sampai saat ini kepada almarhum Abah Rasman Haji Adi karena beliau itu dengan saya rapat sekali. Inilah ceritanya ada di sini dan pada hari inilah resmi ini dibuka untuk tahfidz Quran. Nah, mudah-mudahan berkah oleh Allah Taala. Alhamdulillah tahfidz Quran di Al-Jihad itu memang sistem lambat ada 6 bulan di sini di 2 tahun sampai 3 tahun. Sampai 2 tahun. Karena banyak di sini dites yang dari Jakarta apa itu sudah hafal ada yang 1 tahun sampai di sini ini 1 tahun dites banyak yang sudah. Itu kelebihannya metode cepat. Maka metode cepat ini saya dukung sekali dengan itu terus jadi murojaah ya ada diulang-ulang. Ini yang murojaah artinya diulang. Tapi jika dia sekali lagi itu kedua anak kita di sini berat di dalam tahfidnya anak-anak. Jadi dari pada subuh anak berhenti jam 10. Itu ngaji dulu. Baru istirahat. Jika kita belajar 2 jam hilang sudah tidur. Tapi Al-Quran berat. Pada dulu malam sampai jam 10. Tapi mudah-mudahan pahala itu lebih banyak lagi. Atas ada sistem 3 dalam kelulusan anak-anak. Anak-anak jika hafid biasa itu beri piagam biasa. Piagam biasa. Tapi jika anak hafal fasih plus 1 itu langsung dapat dengan sanadnya. Tapi anak-anak yang hafal plus 2 yang 1 hari bisa menyetor 1 juz tidak salah 10, naik ke 2 juz, naik ke 5 juz, akhirnya 1 hari bisa nyetor 10 juz. 1 hari 10 juz, 3 hari hatam, 10 kali hataman. 10 kali hatam itu langsung dapat umroh. Untuk pekerjaan nyetor langsung di Mekah. Ini sudah dapat. Sebenarnya tadi ini berangkat tanggal bulan 3 2000 tapi kena corona bahkan sudah cukup kerjasama dengan si Haji Khalid. Haji Khalid sudah siap mengangkat anak yang dulu tapi sulit untuk mencapai umroh ini karena bisa jatuh 10 1 hari tapi alhamdulillah anak Haji Khalid banding pelaturan. Ini urusan Haji Khalid dan anak-anak ini langsung minimal 1 hataman di depan umum. Malah kemarin ini saya ngirim siapa namanya? Firda dengan ini. Waktu itu di Roto tak tahunya belum apa-apa belum bilang Pak. Jadi mencuri sampai datang askar polisi wanita. Kenapa kamu ini? Saya kesini ini setor Al-Quran ke Rasulullah. Kamu hafid, insya Allah diberi tempat bayangkan di barokahnya Al-Quran. Diberi tempat disuruh duduk berdoa dengan betul. Dapat berapa juz, tak tahunya selesai waktunya sudah tidak. Ini sudah selesai itu tidak. Saya doakannya mudah-mudahan saya sedikit hafid. Ini kok kelebihannya Al-Quran oleh saya tidak bisa dapat. Sampai dapat 4 juz. Balik ke hotel, malah nikmat yang kedua dapat undangan istri orang terbesar Mekah, istri Habib Muhammad Al-Maliki. Ingin ketemu sama di sini. Saya juga kan kamar saya di Muhammad Al-Maliki, tapi beliau kan sudah meninggal. Jadi kamu tak boleh foto. Jadi orang perempuan di sana bertemu dengan perempuan tak boleh difoto, karena takut fotonya disebarkan ke orang. Jadi apa sih kamu foto dengan apa di sini Al-Bahru dari sana? Diberi hadiah banyak itulah. Ini barokahnya Al-Quran. Saya sendiri tidak mencapai itu. Mudah-mudahan barokahnya putri-putri saya ini yang saya mendapat barokahnya. Inilah
metode yang dipakai. Tadi tidak menipu kita memang nanti dengan kita juga buka di sana semua yang kita ini jika kita mungkin sinergi dengan metode yang baru ini, yang cepat, tapi yang juga membawakan kebaikan kita semua. Tidak salahnya kita ambil yang terbaik dari bawah yang baik. Semuanya baik semua, tapi ada yang terbaik dari bawah yang baik. Ini kita selalu ingin memberi konfirmasi kebaikan di dalam anak-anak kita, baik jurusan kita, baik jurusan Al-Quran. Hanya Al-Quran ini yang saya takuti, anak-anak yang hafal Quran nanti, ini yang saya paling takuti, banyak sekarang orang hafid. Karena orang hafal Al-Quran ini berat, harus terus memegang hafalnya sampai meninggal. Jadi jika seorang hafal Quran ini lalai, bukan dilalaikan, ada lalai karena dilalaikan oleh Allah, itu lain. Makanya tidak boleh orang hafal saya lupakan, harus bilang saya dilupakan. Jadi yang melupakan jika saya lalai dirinya, maka ini akan dosa orang yang hafal Quran yang lupa. Ini yang sama saja anak-anak kita mengenal Quran. Makanya harus merojakan. Inilah anak-anak kita. Jadi saya minta anak-anak kita setiap ngaji di tahfidzul Qur'annya terus dihubungkan semuanya. Baik keluarga kita, keluarga kami doakan khusus kepada almarhumah Indah Herawati dan Haji Usman. Mudah-mudahan yang telah meninggal Allah ampuni dosanya, terima amal baiknya, terangkan kuburnya, bukan tempatnya dan derajatkan di kuburan dan kami dengan berikan insyaallah doanya Al-Quran. Ini yang saya harapkan dan juga doa mudah-mudahan Haji Usman masih sehat, jika Allah memang berkenan untuk memberi kawan yang soleha, alimah, hafizah. Amin. Ya, ini akan doa ini tidak apa di surga kita dari 40 di kami almarhum lagi masih ada calon bisa 42 Belajar Nabi. ya saya dukung nah, inilah tapi bukan minta dukungan minta solusi solusi ya. Inilah anak-anak, inilah para asatidz putra dan putri semua. Ini baru semua buat hari ini dengan api kurang lebih 40 tahun belum ada kenal, malah belum ada santri diundang orang undangan. Baru pertama ini mesti ingat itu Zaza pertama diundang anak makan bersama setiap Ramadan itu almarhumah di Pak Usman ini. Baru anak-anak nanti kalau amin makan enak. Dulu waktu zaman dulu makanya ubi terus. Kalau dari Pak Usman ada itu masih ingat belum ada orang yang lain. Oke masih ingat terus itu. Ya Allah almarhumah udah ketawa almarhumah insyaallah ya. Senang kami ya Rabb. Ini anak-anak kita dari Usman. Inilah saudara Abi atau adik Abi mulai tahun lalu sebelum ada kiai, malah belum ada kiai di Makassar. Jadi Pak Usman ini selalu ambil jemput Abi untuk kuliah subuh. Kuliah subuh itu saya selalu beliau dengan almarhum Haji Ali abahnya. Itu mandi dengan Abi selalu biasa daripada subuh dibawa ke rumah masih makan jika tidak Ramadan. Jika Ramadan yang lain. Inilah sekilas saya perkenalan dengan saya dari Pak Usman ini. Inilah adalah pondoknya almarhumah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma Muhammad. Ya, barokahnya ini saya mohon baca Yasin, tadabbur, bersujud terhadap rombongan yang lainnya. Barokahnya ke rumah ini mudah menjadi rumah yang terbaik sampai hari kiamat. Amin.